AHY rakyat lagi susah, permaisuri Cikeas malah pesta dengan kalangan borjuis, joget-joget kluget-kluget dengan Korla, katanya calon ibu negara. Tapi kok pecicilan gitu mbak? Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, daya beli yang lemah, pengangguran, naiknya harga-harga bahan pokok akibat naiknya BBM, dan kesulitan masyarakat lainnya secara ekonomi dan sosial. Ini dirasakan di berbagai penjuru tanah air. Betul? Ya memang kasihan sekali melihat Pak SBY dan Partai Demokrat ini. Bayangkan saja demi anak tersayangnya yang bernama AHY, SBY pun sampai rela harus turun gunung berkali-kali coba. Lama ketua umumnya Demokrat adalah AHY dan istrinya adalah Anissa Pohan, nampaknya selamanya Demokrat akan pusing dengan urusan-urusan rumah tangga. Tudingan Ketum Demokrat AHY soal infrastruktur jika rakyat susah pupus seketika. Setelah istri AHY yaitu si permaisuri Cikeas kedapatan pesta mewah dengan kalangan borjuis. Video pesta borjuis permaisuri Cikeas di tengah pendapat sang suami jika rakyat sedang susah dan hal tersebut sukses mempermalukan suaminya dengan begitu telak. Pesta borjuis kelas sosial masyarakat atas permaisuri Cikeas menjadi bukti jika Ketum Demokrat AHY gagal memimpin bahkan di lingkup keluarganya sendiri. Video yang dihadiri kalangan borjuis teman permaisuri Cikeas viral di jagat maya 28 Januari. Bahkan video diposting akun resmi Instagram dari si permaisuri Cikeas tersebut dengan begitu bangganya. Meski kelihatannya memang ditutupi dari mata rakyat karena yang bersangkutan cuma memposting satu video dan itu pun menunjukkan perjumpaannya dengan desainer terkenal saja tanpa menunjukkan suasana party secara utuh. Menantu kesayangan Pepo ini memang jauh dari kata hidup susah. Gaya hidup glamor pasangan sang pangeran dan sang permaisuri Cikeas sudah diketahui oleh publik. Tak aneh jika sang pangeran bicara soal kesengsaraan rakyat seperti angin lalu karena rakyat tahu mereka hidup dalam dongeng kerajaan tanpa empati hidup sederhana. Apalagi si Agus ini oposisi, kerja apa sih yang dia lakukan dan bermanfaat untuk rakyat? Paling bisanya nyinyirin Jokowi biar partainya nggak nyungsep. Manfaatnya juga hanya melampiaskan kebencian para kadrun kepada pemerintah. Masih banyak rakyat yang cerdas dan berpotensi jauh lebih pintar daripada si Ketum Mercy ini. Namun harus putus pendidikan. Kalau mereka bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja wajar, karena kondisi mereka memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi fakta yang terjadi berbeda jauh dari apa yang diungkapkan oleh sang pangeran. Yang terjadi justru istrinya sedang pesta pora, party-party, berpelukan dengan sesama sosialita dan artis sensasi Bunda Korla. Waduh, parah banget ya. Sering keluar-keluar pamer jualan nama bapaknya, sedangkan prestasi sendiri nihil alias kosong melompong. Tapi kok bisa-bisanya menyindir pemerintahan Jokowi dengan membabi buta? Ini adalah cara rendah dan kampungan untuk menjatuhkan lawan. Diri sendiri sudah sangat rendah, makanya mereka menjatuhkan orang lain supaya terlihat lebih rendah. Kritik sana-sini, kritik negara, tapi justru merekalah yang terlihat begitu prihatin dan malah hina. Proyek mangkrak di era Sang Pepo ada di mana-mana. Hambalang menghabiskan dana triliunan dan ada tumbal koruptor ditangkap KPK, tapi bukan dalangnya kelihatannya. Ada juga bahkan bangunan yang mangkrak dijadikan tempat syuting film hantu. Novel Baswedan pun bungkam, katanya paling gak suka koruptor. Tapi diam kan nyatanya. Masalahnya kehidupan personal di Mercy khususnya para petinggi dan jajaran keluarganya ini yang menjadi duri dalam daging. Segala upaya dan isu yang dibangun, narasi yang dibuat mengenai Indonesia tak baik-baik saja oleh suaminya patah begitu saja. Masih ingat kan di Paris beberapa waktu silam yang belanja tas branded? Siapakah yang mematahkannya? Orang eksternal Mercy kah? Ya tentu saja bukan. Istrinya sendirilah, istri atau sang permaisuri Cikeas yang secara telak menampar muka sang pangeran Mercy dengan tingkah laku yang berbeda jauh dengan kritikan-kritikan yang disampaikan sang pangeran kepada pemerintah. Permaisuri Cikeas di tengah-tengah narasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, malah datang ke acara Bunda Korla, joget-joget, goyang-goyang. Kalau posisinya kayak gini, Pepo mau turun gunung setiap hari pun gak bakal bisa bikin sang pangeran merakyat. Pepo telah mengambil keputusan fatal. Andai saja dulu tidak dibisiki setan dan tidak gerasa-gerusu, mungkin saja karir sang pangeran tetap cemerlang bahkan menanjak di dunia militer.
Mercy semakin kelihatan buruknya, bukannya memperbaiki malah semakin mendowngrade citra partainya. Seorang muda mantan perwira militer diharapkan bisa menyajikan sesuatu yang berbeda dan bagus untuk perpolitikan bangsa ini. Tapi apa yang kita dapat? Apalah yang bisa diharapkan dari seseorang yang menginginkan jadi pemimpin di bangsa dan negara ini yang cuma mengandalkan kekayaan, wajah, backingan politik, dan sedikit kepopuleran nama? Katanya calon ibu negara, tapi kok gitu kelakuannya? Bagaimana menurut Anda? Kasian benar, anak-anak pun dijadikan alat politik buat Anies. Deh, pencitraan palsu, cium tangannya. Hati-hati orang tua, semoga anaknya nggak kena sawan. Kelemahan Anies tertutup oleh ambisi besarnya. Dia pengen jadi presiden dan pengen menorehkan sejarah dalam kehidupannya. Dan untuk bisa ke sana, dia bisa menghalalkan segala cara. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Meski dia mencoba mencuci tangan dengan selalu bicara keragaman. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Ada momen menarik saat Anies berkunjung ke daerah untuk melakukan kampanye politik. Tak diketahui di mana tempat Anies tersebut berkampanye, tapi terlihat dalam video yang diunggah oleh netizen dengan nama akun Twitter @paltiwes memperlihatkan bahwa Anies memaksa anak-anak TK bersalaman dengannya. Bahkan Anies memaksa anak-anak tersebut untuk mencium tangannya. Waduh. Dalam narasi cuitannya, @paltiwes juga merasa kasihan dengan anak-anak tersebut karena dipaksa bersalaman dengan Anies. Ia juga berharap anak-anak tersebut tidak trauma. Memang jika dilihat ekspresi anak-anak tersebut nggak bisa dibohongi loh. Mereka seperti ketakutan dan tertekan karena memang nggak mudah disetting dan bersandiwara. Nggak kayak emak-emak dan bapak-bapaknya, banyak palsunya. Dan seperti ada unsur pemaksaan dari guru-gurunya agar anak-anak tersebut berkumpul dan bersalaman dengan Yohanes. Terlihat banget anak-anak tersebut ogah disalamin. Beda banget sama Pak Ade Jokowi, anak-anak begitu antusias menyambut dan kasih salam ke Pak Jokowi. Kalau Anies mah nggak natural, kasihan anak-anak tersebut nggak ngerti salaman sama siapa. Anies Baswedan beberapa kali terekam kamera, sempat mencium tangan anak-anak kecil saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Entah apa tujuannya. Diketahui, terakhir Anies mencium tangan anak kecil saat menghadiri acara perayaan Wayang Orang Barata ke-50 tahun di kantor WOB Senen Jakarta Pusat Selasa 5 Juli 2022 silam. Seperti terlihat dari serambinews.com, dari akun Instagram @anisbaswedan, dua gadis cilik mengenakan busana wayang. Dan salah satunya sedang menyalami Anies. Uniknya bukan anak kecil tersebut yang mencium tangan sang gubernur seperti layaknya anak kepada orang tuanya, melainkan Anies yang mencium tangan gadis cilik tersebut. Aneh gak sih? Beberapa orang di sekitarnya ikut tersenyum menyaksikan pemandangan tersebut. Loh, termasuk mantan wakil gubernur Ahmad Riza Patria yang berada di samping kanan Anies ikutan tersenyum. Bukan hanya itu saja, momen Anies mencium tangan seorang bocah juga terjadi saat tengah bersepeda di Jalan Sudirman MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam foto-foto yang diunggah Anies di laman Instagram pribadinya, mantan Menteri Pendidikan ini membagikan momen mencium tangan seorang bocah saat bersepeda. Anies juga terlihat berfoto bersama sejumlah warga di Jalan Sudirman MH Tamrin. Momen Anies cium tangan anak kecil juga terekam saat berkunjung memantau warga di wilayah yang terendam banjir Jakarta Timur. Bahkan saat acara Isra Miraj sekaligus milad ke-15 tahun Majelis As-Sholatu Alan Nabi, Anies juga mencium tangan anak-anak yang hadir dalam acara tersebut. Kita hanya berharap ya semoga anak-anak tersebut gak kena sawan karena mencium got benar. Karena rekam jejak Anies sangatlah buruk dan pengabdiannya tidak benar-benar untuk membangun Jakarta. Baik itu manusianya ataupun infrastrukturnya. Ini nggak lain nggak bukan karena memang untuk mendapat kekuasaan di Jakarta. Anies melakukan cara-cara yang kotor, basisnya kan ayat dan mayat.
Kasian banget ya, bocah-bocah ini dijadikan alat politik demi menaikkan citra Anies agar dipandang sebagai calon pemimpin yang sayang sama anak, memuliakan anak. Maka daripada itu, jangan berharap orang yang menggunakan cara-cara kotor untuk meraih kekuasaan ini bisa bekerja dengan baik. Yang ada justru berusaha melakukan cara-cara yang licik seperti beautifikasi agar terus mendapatkan suara dari para pendukungnya. Dan akhirnya, yang tetap bertahan sebagai pemujanya adalah orang-orang yang masih nyaman dengan kebodohannya, merasa sudah membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Tapi pret ya, ternyata cuma para makhluk dungu bahlul. Hal ini perlu terus diingat oleh warga atau rakyat Indonesia yang masih cerdas dan waras, karena Anies masih bernafsu ingin berkuasa. Jika di Jakarta saja gagal, bagaimana nanti kalau level nasional? Bisa berantakan tuh apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi bagaimana menurut Anda?